Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang memanen jeruk ya. Memanen jeruk dan cara memetik rupanya ada ilmunya ya. Tidak sembarang memetik. Katanya diputar ke kiri, putar ke kanan, diambil begitu ya. Tidak langsung, nggak boleh langsung begitu, nggak boleh. Jadi harus diputar ke kiri, diputar ke kanan begitu caranya ya. Jadi ini cara memanennya. Luar biasa, apapun rupanya ada ilmunya ya. Sebab kalau ternyata terkelupas ya, nanti itu ini ternyata mudah busuk. Nah, jadi jangan sampai ada terkelupas kulitnya dalam memetik itu. Jadi luar biasa. Ini jeruk ini manis ya, jeruk kerga ini. Kita manis, kita syukuri ini nikmat Allah. Dan ada ilmunya cara memetiknya rupanya ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang berada di kebun jeruk ya. Jeruk kerga ini di dusun Pal 7 ya. Luar biasa, kebun kita ini sekitar 7 hektar ya. Dan hampir dalam setiap panennya itu ada 10 ton yang kita ambil untuk dimanfaatkan, untuk dijual, untuk istilahnya disebar ke berbagai daerah ya untuk dijual. Dan luar biasa kita syukuri nikmat Allah ya. Kalau kita perhatikan karunia Allah di tempat seperti ini yang menggambarkan bahwa potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita di alam semesta ini sungguh luar biasa. Kalau kita perhatikan tadi dengan pohon jeruk ini ya, di tanah yang cukup luas ini ya, dan kita hanya betul-betul mengharap dari Allah Subhanahu wa taala apakah ketika menanam itu jeruknya manis atau tidak, apakah tumbuh dengan baik atau tidak. Jadi selain kita setelah menanam itu betul-betul harus mengharapkan betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dengan kesyukuran yang Allah berikan, mudah-mudahan karunia Allah dalam bentuk buah-buahan atau yang lainnya itu akan terus Allah tambahkan kalau kita mensyukurinya. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah mungkin sering kita dengar dalam setiap kesempatan ya, dalam setiap saat, bahwa kadang-kadang hanya sebatas mungkin di mulut saja ya. Orang mengatakan alhamdulillah, alam syukur dan sebagainya. Nah, tentu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara ya bersyukur sehingga tambahan nikmat itu akan terus hadir bersama kita ya. Karunia Allah akan terus ditambahkan dengan kesyukuran yang benar, dengan kesyukuran yang tepat ya. Nah, maka ada 3 rukun ya syukur, dimana kalau kita miliki itu semua, tambahan-tambahan nikmat itu akan ngalir terus kepada kita ya. Akan hadir terus bersama kita kalau rukun yang 3 itu terpenuhi. Yang pertama, rukun syukur itu adalah i'tiraf ya. Mengakui bahwa nikmat ini, karunia ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang misalnya kalau kita berjualan, berbisnis ya di pasar, jualannya sama, kok hasilnya beda-beda. Kadang kita bertani seperti ini ya, di kebun seperti ini, kadang panennya bagus, kadang panennya tidak ya. Kadang panennya bagus, harga jualnya tidak bagus ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang ngatur ya rezeki ini, ada karunia Allah, ada yang ngatur, ada karunia itu ada yang ngatur, rezeki itu ada yang ngatur dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang ngatur, maunya ya buah-buahan jeruk ini manis semua ya. Maunya ketika panen harganya bagus terus. Tapi ternyata kadang panennya bagus, kadang tidak. Kadang harganya bagus, kadang tidak. Kadang cepat busuk atau bahkan mati, kadang kena hama. Ada yang ngatur rezeki ini. Nah, maka rukun yang pertama ya, yang harus kita akui adalah i'tiraf ya, mengakui bahwa nikmat ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sering diungkapkan oleh Nabi Sulaiman ya,
Di mana Nabi Sulaiman kan hampir semua karunia Allah diberikan kepadanya. Kepemimpinan dikaruniakan, harta kekayaan dikaruniakan, makhluk semua ditaklukkan, dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tetap mengatakan bahwa haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Yang dengan karunia ini apakah aku bersyukur atau kufur? Ya. Lain dengan Korun, ya, para penduduk surga, lain dengan Korun. Korun ketika diberikan karunia Allah dengan melimpahnya harta, justru Korun mengatakan, saya jadi kaya begini karena saya pinter bisnis, karena saya pintar, karena saya menguasai ilmu bisnis. Ya. Maka apa yang terjadi? Nabi Sulaiman ditambah terus nikmatnya, sementara Korun dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan, harta-hartanya bahkan dianya juga ditenggelamkan. Ini kalau salah dalam i'tiraf, salah dalam pengakuan. Maka rukun yang pertama dalam syukur itu adalah kita mengakui bahwa karunia Allah ini adalah terhadap diri kita hanya adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun diterima syukur dari kita itu adalah kalau kita mengungkapkan nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan kalau kalian mendapatkan karunia nikmat dari Tuhan, ungkapkanlah. Nah, sampai di sini banyak orang yang bersyukur, ya, di mana mengungkapkan nikmat, alhamdulillah, dalam bentuk hajatan, syukuran, kenduri, ya. Dia bersyukur, alhamdulillah, mendoa, ya, mengundang tetangga, menyampaikan, ya. Dan ini memang diperintahkan, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka sombong. Jadi misalnya kalau anak kita sudah selesai kuliah, atau anak kita dapat pekerjaan, kalau kita bangun rumah, kita boleh bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, saya selamat ini, mungkin sulit mendapatkan membangun rumah, sekarang sudah selesai, syukur, ya, diundang tetangga mendoa. Nah, jadi ini baru rukun syukur yang kedua, yaitu tahadduts bin nikmat, mengungkapkan nikmat. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah, kita selalu mensyukuri, mengumumkan nikmat kepada orang banyak, mengajak berdoa, menikmati nikmat bersama. Nah, yang ketiga, ini rukun syukur yang paling menentukan, ya. Kenapa paling menentukan? Rukun syukur yang ketiga ini adalah taat, ya, terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin para perindu surga, ya, hadirin semua, ya, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, para perindu surga, hafal betul, ya, hafal betul ayat ini, surat ini, karena ini surat favorit, ya, dalam sholat, ya, karena selalu dibaca, karena pendek, ya. Apa itu? Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ayat ini saya yakin Bapak Ibu hafal. Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak, kata Allah. Inna a'toinakal kautsar. Apa lanjutan ayat itu? Fasholli, maka sholatlah. Ya. Jadi setelah Allah mengungkapkan nikmat Allah itu sangat banyak, bahkan dijelaskan dalam ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian ngitung-ngitung nikmat Allah nggak akan kehitung saking banyaknya. Nah, cara membalasnya apa? Fasholli, sholatlah. Ya, jadi ini mewakili ibadah-ibadah. Maksudnya ibadahlah. Ya. Karena kalau dibalas nggak terbalas, dalam bentuk materi nggak akan terbalas. Bagaimana cara membalas nikmat Allah? Kata Allah, taatlah, ibadahlah. Nah, ini sering terjadi, ada orang sering syukuran, gitu. Alhamdulillah, sering syukuran, tapi sholat tidak. Bahkan ada juga orang yang mungkin menyambut puasa, syukuran, menjamu orang, puasa tidak, misalnya. Nah, ini tentu tidak diakui syukur yang seperti ini. Nah, syukur itu diakui kalau kita betul-betul mengakui nikmat ini dari Allah. Bagaimana kita berupaya mengungkapkan nikmat itu kepada orang lain, ya, tahadduts bin nikmat. Dan yang paling penting, bagaimana kita mentaati perintah Allah. Kalau ini semua terpenuhi, maka insya Allah karunia Allah, nikmat yang Allah berikan dengan kesyukuran yang lengkap seperti ini, Allah janji kepada kita, dan janji Allah tidak pernah meleset, janji Allah pasti, maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat, ya, luar biasa indahnya kebun ini, kita terbayang bagaimana kalau seandainya nanti di surga luar biasa. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'al min ahlil jannah,
Ya Allah, jadikanlah kami ini menjadi ahli surga. Ya. Dan di surga kita lihat ada kebun-kebun, ya. Walaupun buah-buahannya tidak sama dengan buah-buahan yang ada di dunia, tapi yang serupa. Ya. Tapi itulah bahwa keindahan, kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa mendapatkan surganya. Surga di dunia saja luar biasa, apalagi surga yang lebih kekal nanti di akhirat. Maka mari kita isi waktu kehidupan kita dengan mensyukuri nikmatnya. Bagaimana cara mensyukurinya? Tadi bagaimana kita selalu berdoa, selalu mengucapkan karunia, selalu mengakui karunia dan Allah. Dan yang paling penting bagaimana kita senantiasa beribadah kepadanya. Insya Allah dengan itu ya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi mendapatkan bagiannya nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Inilah mungkin para perindu surga yang dirahmati Allah pada saat ini. Tema kita yaitu bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menjadi ahli syukur, dan dengan ahli syukur kita menjadi ahli ibadah, dan dengan ahli ibadah kita menjadi ahli surga insyaallah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.